Awal kisah memperlihatkan tim 7 yang beranggotakan 7 orang dan dikenal sebagai tim SEAL yang sedang melakukan latihan rutin terjun dari ketinggian agar tetap melatih kerjasama di antara para anggota tim. Mereka adalah tim spesialis penyelamatan dan penyerangan tanpa terdeteksi oleh musuh, maka dari itu tim ini sangat disegani oleh siapapun bahkan musuh sekalipun. Sementara itu di sebuah tempat di Filipina terlihat seorang pria yang bernama Abu Syabal terburu-buru mengendarai mobil es krim yang ternyata Syabal ini adalah seorang teroris dan sedang menargetkan seseorang untuk dilenyapkan. Target Syabal rupanya adalah duta besar Amerika yang sesuai dengan rencananya, duta Amerika tersebut akan menjemput anaknya di sekolah sehingga Syabal berencana untuk melakukan aksi pengeboman sebagai bentuk perlawanan kepada pemerintah. Hey, what are we getting today? Berita tersebut telah menyebar kemana-mana sehingga pihak militer harus segera bertindak. Dua anggota tim SEAL yaitu Letnan Rourke dan Dave melakukan pertemuan khusus untuk membahas kejadian yang ada. Sang letnan yang sebentar lagi menjadi seorang ayah meminta Dave untuk menghubungi seluruh anggota lainnya berkumpul di pantai seperti biasanya. Bukan hanya untuk membahas misi mereka selanjutnya, tetapi agar mempererat hubungan antar tim. Sementara itu di Costa Rica di sebuah camp medis tempat anak-anak mendapatkan pemeriksaan gratis, terlihat seorang yang bernama Kristo mengunjungi tempat tersebut dan merupakan donatur dan seorang yang dermawan, bahkan membiayai beberapa tempat di sana sehingga orang-orang sangat menyukai Kristo. Namun yang tidak mereka ketahui adalah Kristo merupakan seorang gembong narkoba yang sangat dicari oleh pihak kepolisian. Salah satu petugas yang bernama Lisa bekerja di sana dan merupakan anggota CIA yang bertugas untuk mengawasi gerak-gerik dari Kristo sehingga pihak pemerintah dapat segera menangkapnya. Setiap informasi yang ia dapatkan, ia berikan kepada partnernya agar segera menyampaikan informasi tersebut kepada markas pusat. Dengan pertemuan tersebut, Lisa tidak mengetahui jika dirinya sedang diawasi oleh anak buah Kristo. Mengetahui bahwa bisnisnya sedang diawasi, membuat Kristo mengirimkan pembunuh bayaran untuk melenyapkan kedua agen pemerintahan itu, sehingga bisnisnya terus dapat berjalan dan lolos dari jeratan hukum. Rekan dari Lisa bahkan langsung dibunuh, serta Lisa juga mendapatkan serangan yang sama. Namun ia dijadikan sebagai sandera agar pihak pemerintah tidak macam-macam dengan Kristo. Sementara itu di tempat lain, anggota tim SEAL yang telah berkumpul diantaranya ada Wemi yang merupakan seorang sniper yang mematikan dan tak pernah meleset, Ray yang bertugas mengatur komunikasi antar tim dan markas pusat, Sony yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat serta tahan banting, Ajay yang merupakan seorang yang ahli dalam bela diri, Mikey seseorang yang dapat mencairkan suasana, dan yang terakhir adalah Miller yang merupakan seorang penginterogasi handal yang dapat mendapatkan informasi apapun dari musuh-musuh mereka yang telah tertangkap. Mereka berkumpul di sana bukan hanya sebagai sebuah tim, melainkan sebuah kekeluargaan yang telah terjalin begitu lama, sehingga mereka telah mengetahui sifat masing-masing. Sang letnan yaitu Rourke menjelaskan kepada mereka bahwa markas pusat telah menginformasikan bahwa tim mereka dibutuhkan untuk melakukan misi penyelamatan kepada agen CIA yang telah disandra. Singkat cerita, semua anggota itu pun telah dibawa ke Costa Rica dan Miller menjelaskan situasi yang ada yaitu Lisa telah diculik oleh anak buah Kristo. Dari informasi yang didapatkan, Kristo rupanya juga memiliki hubungan dengan sang teroris yaitu Syabal yang beberapa waktu lalu melakukan aksi teror. Kristo membantu menyelundupkan senjata sekaligus obat-obatan terlarang ke berbagai negara melalui Syabal. Setelah mendapatkan informasi yang ada, mereka pun menyusun rencana dalam misi penyelamatan sandera dan siap untuk terjun langsung ke area musuh tanpa diketahui oleh siapapun, sebagaimana pelatihan dan pengalaman yang telah mereka lakukan sebelumnya. Setelah mendarat di wilayah musuh, Rourke menginformasikan status timnya ke markas pusat dan telah dikonfirmasi serta penjemputan akan dilakukan pada pagi menjelang. Mereka harus segera menyelamatkan Sandra sebelum hal buruk terjadi. Begitu pagi menjelang, markas pusat pun mengirimkan sebuah boot yang diangkut menggunakan helikopter.
Booth tersebut rencananya akan digunakan untuk menjemput tim penyelamat sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Peralatan tempur pun juga telah disiapkan untuk mengantisipasi adanya kontak senjata dengan para pemberontak. Selain itu, mereka menerbangkan pesawat tanpa awak untuk mengawasi wilayah sekitar agar tim penyelamat dapat mengetahui lokasi musuh berada. Begitu kedua tim saling berkomunikasi, misi penyelamatan pun segera dilakukan di mana tim penyelamatan ini akan memperlihatkan aksi mereka dalam membunuh para penjaga tanpa suara sedikit pun. Letnan Rourke juga meminta agar tim penyelamat untuk segera bersiap ketika Sandra telah berhasil diselamatkan. Kontak senjata pun terjadi yang membuat Mikey harus terkena tembakan pada bagian matanya sehingga membuatnya tak sadarkan diri. Anggota lainnya pun memberikan tembakan balasan dan menembaki semua pemberontak yang berusaha untuk melarikan diri. Setiap tempat tak luput dari segala pemeriksaan untuk mencari Lisa. Setelah berada di ruangan terakhir, mereka pun berhasil menyelamatkannya dan mengamankan tempat tersebut dan harus segera meninggalkan tempat itu sebelum bala bantuan dari para pemberontak berdatangan. Lisa dan Mikey yang masih tak sadarkan diri pun dibawa menggunakan mobil yang ada menuju sebuah tempat penjemputan sesuai dengan titik koordinat yang telah dikirimkan. Dan benar saja, bala bantuan dari para pemberontak pun mulai mengejar Rourke dan anggotanya sehingga kontak senjata pun kembali terjadi. Left. We just lost secondary extract. Dikarenakan mereka semakin terdesak, Dave pun meminta rekannya untuk memerintahkan tim penyelamat untuk segera bersiap di hulu sungai karena mereka akan mengambil rute lain agar menghindari kontak senjata yang semakin mendesak pasukannya. Selain itu, bala bantuan dari musuh semakin berdatangan dengan jumlah yang tidak seimbang membuat timnya tersebut harus bertahan dengan selamat sampai ke titik penyelamatan. Semakin lama mereka di perjalanan, serangan pun semakin intens dan ketika mendekati hulu sungai, Ajay pun membawa mereka masuk ke dalam sungai bersamaan dengan tim penyelamat yang datang dan menembaki para pemberontak. Sementara itu di Ukraina, terlihat Syabal mendatangi sebuah tempat tersembunyi yang tak sembarangan orang dapat masuk tanpa memperlihatkan identitasnya. Rupanya tempat itu adalah gudang pembuatan rompi khusus yang telah disiapkan oleh Christo untuk menyelundupkan perlengkapan senjata dari Syabal. Di tempat tersebut memproduksi rompi sekaligus bola-bola yang memiliki daya ledak tinggi dan berbahaya serta terbuat dari bahan yang tak dapat terdeteksi oleh pihak kepolisian. Perlengkapan tersebut rencananya akan ia gunakan untuk melakukan aksi bom bunuh diri di negara lain. Setelah mendapatkan perlengkapan itu, Syabal pun mengunjungi sahabat lamanya yaitu Christo yang selama ini telah membantunya menyelundupkan senjata dan obat-obatan terlarang ke berbagai negara. Pertemuan tersebut rupanya merupakan pertemuan terakhir mereka karena menurut Christo dirinya kini semakin terdesak oleh pihak militer yang mempersulit ruang gerak kelompoknya. Kini ia harus segera melarikan diri sejauh mungkin agar bisnisnya itu tetap berjalan dan selain itu ia akan membantu Syabal menyelundupkan orang-orangnya agar dapat melakukan aksi teror dan pengeboman di berbagai negara dengan melewati jalur aman di Meksiko. Setelah berhasil menyelesaikan misi, kini Rourke dan Dave pun kembali menyusun rencana untuk misi selanjutnya.
Mereka kini berada di sebuah kapal perang yang berada di pesisir Amerika Tengah untuk memantau pergerakan dari kelompok Kristo. Dari informasi yang telah didapatkan dari Lisa, ternyata kini sasaran dari Syabal adalah pemerintah di Amerika dengan menggunakan jalur khusus yang telah disediakan oleh Kristo. Untuk mencari jumlah orang yang akan menjadi ancaman, Ray dan Ajay pun ditugaskan ke Afrika, tempat Syabal dan kelompoknya akan melakukan transit menuju Meksiko. Untuk anggota lainnya akan mengejar Kristo yang sedang menuju ke Amerika. Sementara itu, Ray dan Ajay pun telah sampai di lokasi dan melihat sendiri aktivitas di sana, mencatat dan melaporkan pengawasan mereka. Terdapat beberapa pesawat di sana sebagai transit dari Syabal yang akan melintasi negara Meksiko. Pesawat itu juga membawa persenjataan dan bahan peledak yang akan mereka rakit di Meksiko dan menyusuri terowongan rahasia melewati perbatasan Amerika. Sementara itu, tim yang lainnya pun melakukan pengejaran kepada kapal yang digunakan Kristo untuk kabur ke negara lain. Namun karena pihak militer telah mengantisipasi dan mendapatkan informasi yang akurat, maka dari itu penyergapan pun dilakukan sehingga Kristo berhasil ditangkap dan menggagalkan rencananya sekaligus menangkap kartel yang menjadi buronan negara. Setelah berhasil menangkap Kristo, kini tiba saatnya Miller yang menjalankan tugasnya, yaitu menginterogasi Kristo dan menanyainya tentang rencana yang akan dilakukan oleh Syabal. Dengan pengalamannya itu, Miller dengan caranya sendiri berhasil mengungkap informasi-informasi penting yang diberikan oleh Kristo, yaitu Syabal berencana mengirimkan orang-orangnya masuk ke pertemuan penting di pusat pemerintahan dan di berbagai tempat penting di Amerika tanpa terdeteksi oleh pihak keamanan, serta rompi peledak yang akan ia ledakkan kapanpun yang ia mau. Selain itu, Miller menjamin keselamatan keluarga dari Kristo dan tahu di mana ia tinggal serta bagaimana rasa sayang Kristo kepada keluarganya, sehingga secara terpaksa Kristo pun membeberkan rencana di mana persenjataan serta obat-obatan yang terlarang yang ia sembunyikan. Letnan Rourke beserta anggota-anggota yang lainnya pun ke Meksiko, tempat senjata dan obat-obatan terlarang yang disembunyikan oleh Kristo. Para pasukan pun mulai memasuki camp satu persatu mencari bahan peledak yang akan dikirim ke berbagai negara. Blackbeard lead. Para pasukan pun menyebar untuk mengamankan area sekitar agar memastikan bahwa tak ada yang berhasil lolos. Begitu juga dengan Rourke dan Dave yang telah memeriksa setiap ruangan, namun ternyata terdapat seseorang yang masih hidup dan menembakkan mortir dan mengenai tubuh Rourke, namun untungnya tak sempat meledak sehingga Rourke pun dapat selamat dan tak hancur berkeping-keping. Setelah memastikan semua area telah aman, mereka pun berhasil menemukan sebuah rompi daya ledak tinggi dan mengamankan sisanya. Markas pusat kini mengabarkan bahwa yang mereka temukan di sana hanya sebagian besar dan yang lainnya berhasil meloloskan diri menuju perbatasan Meksiko, sehingga Rourke dan timnya pun diperintahkan untuk segera ke Meksiko mencegah Syabal dan anak buahnya meninggalkan Meksiko dan memasuki Amerika. Dengan menggunakan helikopter, Rourke dan pasukan lainnya pun telah sampai di Meksiko dan disambut oleh pihak militer yang berada di sana. Pasukan itu diperintahkan oleh pemerintah Meksiko untuk membantu Rourke dan timnya, namun harus tetap mengikuti protokol militer Meksiko sehingga tidak menimbulkan kontak senjata yang lebih luas ke negara lain. Sang kolonel sendiri yang akan membawa mereka masuk langsung ke tempat yang disinyalir sebagai tempat persembunyian sekaligus terowongan rahasia yang dibuat oleh Syabal untuk melewati perbatasan Meksiko. Dengan menggunakan truk yang dijadikan sebagai penyamaran, Rourke dan pasukannya pun melewati jalanan Meksiko yang tampak tak begitu ramai.
Salah satu mata-mata dari anak buah Syabal pun mengabarkan bahwa pihak militer telah melacak mereka sehingga Syabal memerintahkan sebagian anak buahnya untuk menahan pasukan militer. Sementara dirinya yang akan segera masuk ke terowongan dan meninggalkan Meksiko. Setelah sampai, Rourke dan pasukannya pun memasuki tempat tersebut dan kontak senjata pun terjadi. Dito ka magbabomba. Rourke dan Dave pun menyaksikan sendiri bom bunuh diri itu dilakukan dan mengetahui jika apa yang telah dilakukan oleh Syabal sangat berbahaya jika berhasil masuk ke Amerika. Mereka pun tetap harus mengejar Syabal yang mencoba untuk meninggalkan Meksiko. Rupanya salah satu anak buah Syabal melemparkan granat ke arah mereka, namun disadari oleh Rourke sehingga untuk menyelamatkan seluruh anggota yang ada, ia pun mengorbankan dirinya agar ledakan dari granat tersebut tidak mengenai tim yang lainnya. Dari pengorbanan Letnan Rourke, kita dapat mengetahui bahwa dedikasi seorang prajurit di medan pertempuran sangat tinggi dan rela mengorbankan diri demi melindungi tanah airnya sehingga layak untuk dinobatkan sebagai pahlawan negara. Dave yang melihat Rourke pun seakan tak percaya bahwa ia telah kehilangan sahabatnya itu demi melindungi timnya. Anggota yang lainnya pun meminta Dave untuk mengejar Syabal sebelum berhasil sampai ke gerbang terowongan. Dave harus segera menemukan Syabal dan anak buahnya serta mengakhiri pertempuran itu di tempat tersebut. Syabal dan semua pasukannya pun berhasil dibunuh sehingga misi itu pun selesai dengan Dave yang tertembak di seluruh badan dan Rourke yang gugur demi melindungi timnya. Setelah misi selesai, acara pemakaman pun dilakukan untuk Letnan Rourke yang telah gugur. Seluruh anggota timnya termasuk Dave yang masih dalam pemulihan pun juga ikut melakukan penghormatan terakhir kepada sang letnan yang telah berdedikasi tinggi terhadap kesatuan militer dan negara. Kelak, anak dari Letnan Rourke yang akan mengetahui jika ayahnya itu merupakan seorang pahlawan yang telah menyelamatkan banyak nyawa dan film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah segala sesuatu memerlukan pengorbanan dan kedamaian yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari pengorbanan orang-orang yang berani menghadapi bahaya, serta makna kepahlawanan bukan tentang hidup selamanya tetapi tentang meninggalkan makna yang tak akan mati. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya. Dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Adios, bye-bye.